السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin saya hormati. Sampai kita pada ikhbarul kuhan min al-arab, ay min al-ahbari war-ruhban. Berita-berita dari para dukun-dukun Arab dan juga dari ahbar dan dari ruhban. 3 golongan. Golongan pertama golongan musyrikin yang mereka biasa menerima berita dari dukun-dukun mereka. Yang kedua dari kalangan Yahudi yang biasa mereka mendengar dari tokoh-tokoh agama mereka yang dijuluki dengan ahbar. Pakai ha, bukan pakai kha. Ahbar. Sedangkan Nasrani biasa mereka mengambil berita dari tokoh-tokoh agama mereka yang dijuluki dengan rahib atau bentuk jamaknya ruhban. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbarnya dan ruhbannya menjadi tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mereka hanya menyembah pendeta-pendeta mereka dan ahli-ahli agama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, Ibnu Hisham rahimahullah menyatakan bahwa kanatil ahbar min Yahud wa ruhban min an-Nasara wal kuhan min al-Arab qad tahaddatsu bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau rahimahullah bahwa ahbar Yahud, para pendeta-pendeta dari kalangan Yahudi maupun pendeta-pendeta dari kalangan Nasrani maupun kuhan, para dukun-dukun dari kalangan Arab musyrikin, qad tahaddatsu, mereka telah membicarakan bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah membicarakan urusan Rasulullah sallallahu qabla mab'athihi, sebelum dibangkitkannya. Lima taqaraba min zamanih, karena sudah dekatnya zaman diutusnya seorang rasul yang terakhir. Karena sudah dekatnya zaman, maka mereka membicarakan. Ammal ahbar min Yahudi wa ruhban min an-Nasara fa'amma wajadu fi kutubihim. Adapun ahbar dari kalangan Yahudi maupun ruhban dari kalangan Nasrani, maka mereka membicarakannya dari apa yang mereka dapati di kitab-kitab mereka. Sudah turun dalam Injil, sudah diberitakan dalam Taurat bahwa akan datang seorang nabi yang terakhir yang namanya Ahmad atau Muhammad atau Mahi dan sekian nama-nama yang disebut
yang merupakan julukan-julukan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka mereka membicarakannya dari kitab-kitab mereka. Min sifatihi wa sifati zamani. Mereka memberitakan sifat-sifat Nabi yang akan datang dan mereka memberitakan pula zaman di mana Nabi akan diutus. Zamannya begini, zamannya begitu. Maka zaman tersebut mereka sudah merasa bahwa ini zaman yang dikhabarkan dalam kitab-kitab mereka akan munculnya seorang Nabi. Dan digambarkan oleh mereka sifat-sifatnya dengan detail. Sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Mengenali namanya, sifatnya, bagaimana bentuk tubuhnya dan seluruhnya. Wa ma kana min ahdi anbiya'ihim ilaihim fi. Dan juga mereka membicarakan dari apa-apa yang telah diberitakan oleh nabi-nabi mereka. Ini mereka Yahudi dan Nasrani, pendeta-pendeta mereka, ahli-ahli kitab mereka membicarakan tentang nabi yang akan datang dari dua sisi. Dari kitab-kitab yang turun pada mereka dan dari berita-berita nabi-nabi mereka. Dari Nabi Musa, dari Nabi Isa dan lain-lainnya. Wa amal kuhan, adapun para dukun-dukun dari kalangan musyrikin Arab, fa'atathum bihi syayatin. Maka mereka mendapatkan berita dari apa yang didatangkan beritanya oleh syaitan, oleh jin-jin. Syayatin minal jinni. Fima tastariqu minas sam'i. Sedangkan syaitan, jin-jin yang disuruh oleh para dukun-dukun tersebut, mengambilnya fima tastariqu minas sam'i, dari apa yang mereka curi dari berita-berita langit. Idh kanat wa hiya la tahjubu an dzalika bil qadhfi bin nujum. Karena ketika itu mereka tidak dihalangi untuk bisa mencuri berita-berita langit, tidak dihalangi dari yang demikian bil qadhfi, tidak dihalangi dengan pelemparan-pelemparan bin najmi, pelemparan-pelemparan bintang, tidak. Maka saat itu, sebelum diutusnya Nabi, mereka dengan mudahnya mencuri pembicaraan-pembicaraan para malaikat. Mencuri berita-berita langit. Tetapi setelah diutusnya Rasulullah SAW, maka para jin-jin tadi dihalangi untuk bisa mencuri berita langit dengan lemparan-lemparan bintang. Sebagaimana dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, Allah mengisahkan tentang ucapan jin. Ketika jin-jin merasakan perbedaan-perbedaan. Kenapa? Kok sekarang ada perbedaan? Dulu kita bebas untuk mencuri berita langit. Sekarang kita dihalangi dengan bintang-bintang ini. Ada apa yang terjadi di bumi? Allah kisahkan berita mereka di dalam Al-Quran. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Kata Allah, jin-jin itu berkata, wa anna kunna naq'udu maqa'ida lis-sam'. Dan kami dulunya duduk-duduk di langit, maqa'id, di tempat-tempat tertentu, lis-sama', untuk mendengarkan berita-berita langit. Tetapi kata Allah, faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Adapun siapa yang mendengarkan atau mencuri berita-berita di langit sekarang, yajid lahu, dia akan mendapati shihaban rasada, akan mendapati bintang-bintang yang dilemparkan. Terbunuh mereka dengan lemparan-lemparan bintang. Maka para jin-jin tadi merasa ini pasti ada terjadi berita besar di bumi. Ada perubahan. Berarti ada masa yang baru. Ada sesuatu yang terjadi, yang Allah kehendaki. Maka ayat berikutnya dikabarkan ucapan mereka. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu, kata jin-jin itu, apakah kejelekan yang dikehendaki oleh Allah di muka bumi ini atau Allah menghendaki kebaikan. Kata jin-jin tadi, la nadri asyarrun urida bihi, kami tidak tahu apakah kejelekan yang akan ditakdirkan di bumi ini atau kebaikan yang Allah kehendaki. Tentunya kita tahu jawabannya, bahwa Allah menghendaki demikian karena Allah telah mengutus seorang Rasul. Berarti Allah menghendaki kebaikan, yaitu diutusnya seorang Rasul mubin. Maka dukun-dukun tidak mujarab lagi.
Sudah tidak dihargai dan tidak bisa lagi mereka mencuri berita-berita langit. Sehingga mereka sudah tidak mandi, kata orang Jawa Timur. Tahu mandi? Tidak manjur. Kalau ngomong nggak tepat. Kalau dulu sering mereka mencuri berita langit dan ucapannya tepat. Akan datang begini, maka penguasa Yaman akan dikalahkan oleh Iram ibn Yazan, dan setelah dikalahkan akan dikalahkan lagi oleh ini, oleh itu, sampai layanzilanna ardakumul habash. Kalian akan dikuasai oleh Habasyah. Terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Dalam keadaan mereka tetap bukan alimul ghaib. Mereka bukan alimul ghaib, mereka bukan orang yang ahli tentang berita-berita gaib, tapi mereka mencuri berita-berita langit yang sekarang mereka tidak bisa lagi mencuri berita-berita langit. Dan jin-jin tadi hakada dikatakan dalam sebuah riwayat. Hakada, yang seperti jari jemari ini, yang satu paling tinggi di atas yang lain, sampai kemudian ketika yang di atas mendapatkan satu berita, disemparkan kepada yang di bawahnya, dilemparkan kepada yang di bawahnya terus sampai kepada dukun. Sanadnya dari jin, kemudian ke jin, kemudian ke jin, kemudian ke dukun. Jadi dukun mendapatkan dari syaitan, dari syaitan, dari syaitan, dari syaitan. Sanadnya sanad syayatin, makanya syarrul isnad, sejelek-jelek sanad. Bersama dengan itu ditambah dengan 100 kedustaan oleh para syayatin tadi. Maka tentunya ini riwayat yang paling kadzab. Karena riwayatnya dari kadzab an kadzab an kadzab an kadzab. Kembali kepada apa yang diberitakan. Kata Ibnu Hisham, maka berita-berita tentang Nabi sudah dibicarakan oleh 3 golongan. Golongan Yahudi membicarakannya, golongan Nasrani membicarakannya, dan golongan musyrikin Arab jahiliyah juga membicarakannya. Masing-masing dari sumber-sumbernya. Adapun Yahudi dan Nasrani dari kitab-kitab mereka, dari nabi-nabi mereka. Adapun musyrikin dari dukun-dukun mereka yang mengambil dari jin yang mencuri berita-berita langit sebelum dilempar dengan bintang-bintang. Hatta ba'athahu Allahu wa waqa'at tilkal umur, hingga Allah utus Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka terjadilah apa yang mereka bicarakan. Wallati kanu yadkurun, apa yang mereka sudah sebut-sebut ternyata terjadi. Fa'arafuha, maka taulah mereka. Wa kana al-kahin wal kahina la yazal yaqa minhuma dzikru ba'di umurihi. Memang dukun laki-laki maupun perempuan, tukang-tukang sihir mereka sering berbicara, tapi ucapan mereka tidak gubris, tidak dihargai. Tidak seperti ucapan para ahlul kitab. Tidak seperti ucapan para ahbar dan ruhban. Sampai ketika terjadi, baru mereka mengetahui ternyata tebakan para si tukang-tukang sihir itu benar. Falamma taqaraba amru Rasulillah, maka ketika semakin dekat waktu diutusnya Rasulullah SAW, wa hadara mab'athuhu, dan sudah hadir waktu diutusnya Rasulullah, hujibatis syayatin anis sam'i, maka dilaranglah syaitan-syaitan untuk mencuri berita-berita langit. Dihalangi, hila bainaha wa bainal maqa'id allati kanat taq'udu listiraqis sam'i fiha. Dihalangi mereka, antara mereka dan tempat-tempat duduk mereka yang biasa mereka duduk di sana untuk mencuri berita-berita langit. Faramau bin nujum, maka sejak diutusnya Nabi, mereka dilempar dengan batu-batu, dilempar dengan bintang-bintang. Fa'arafatil jinnu anna dzalika li amrin hadath, maka jin-jin tadi tahu bahwa ini karena sesuatu yang sudah terjadi di bumi, yaitu merupakan berita besar. Min amrillahi fil ibad, yaitu dari urusan Allah terhadap para hamba-hambanya. Demikian keadaan di zaman Rasulullah SAW, dalam keadaan sudah hampir mencapai waktu diutusnya. Rasulullah SAW dalam keadaan sudah menikah, dalam keadaan sudah berumur hampir 40 tahun, maka semakin ramai mereka yakin bahwa sekaranglah diutusnya seorang Rasul. Berkata Ibnu Hisham rahimahullah, wa kanat sifatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fima dzakara Umar maula Ghafrah an Ibrahim ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Thalib. Dan di antara sifat Rasulullah SAW, sifat khalqiyahnya. Sifat khalqiyah. Sifat khalqiyah ini sifat jasad beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Umar yang merupakan maula Ghufrah dari Ibrahim ibn Muhammad dari Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, "Kana Ali ibn Abi Talib alaihi salam idza na'ata Rasulullah qala." Bahwa Ali ibn Abi Talib kalau mensifati Rasulullah SAW, beliau berkata, "Lam yakun bit-tawilil mumaghatt walal qasilil mutaraddad." Dikatakan bahwa beliau tidak tinggi dan tidak pula pendek. Dikatakan mumaghatt artinya mumtadda, tidak tinggi menjulur dan tidak pula qasir mutaraddad, tidak pula pendek yang rendah. Berarti tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Wa kana rib'atan minal qaum. Dan dikatakan rib'ah minal qaum. Apa rib'ah? Alladzi laisa bitawil walal qasir. Orang yang dalam keadaan tingginya pas. Apa istilahnya? Dalam keadaan tingginya seimbang di antara kaumnya, yang tengah-tengah di antara kaumnya. Walam yakun bil ja'dil qatat walas sabt. Tidak keriting kecil-kecil. Qatat itu seperti titik-titik keritingnya, yang istilah di sini keriting merica. Tidak pula lurus, kojor begitu, tidak. Berarti bagaimana? Kana ja'dan rajlan. Beliau dalam keadaan hanya ikal berombak. yakni tidak keriting yang sangat, tetapi tidak pula lurus. Walam yakun bil mutahham, dan Rasulullah SAW tidak gemuk, tidak gembrot. Wala al mukalzam, disebutkan mukalzam di sini al mustadirul wajah fi sighar, yang wajahnya bundar, bulat, tidak begitu. Wa kana abyad musyraban, dan beliau wajahnya, badannya putih segar. Ad'ajal ainain, yang kedua matanya hitam pekat, yakni kedua bola matanya hitam, bukan bermata biru wala kuning, tapi hitam. Ahdab al-ashfari, ahdab al-ashfar maknanya tawil ahdabuha, panjang bulu matanya, bulu matanya panjang. Jalilul masyash, masyash idham ru'usil mafasil, tulang yang ada di ujung pundak ini dalam keadaan digambarkan jalil, besar, tinggi ininya. Dadanya atau tulang di pundaknya bidang. Demikian pula katid, tulang belikatnya besar. Daqiqul musrabah, musrabah disebutkan sya'r al-mumtad an sadr ila surrah, bulu-bulu yang ada di dada sampai ke pusatnya itu lembut. Daqiq artinya lembut, bukan bulu yang kasar, tapi bulu yang lembut. Ajrada shithnil kaffaini wal qadamaini, dikatakan shitn di sini maknanya ghaliyum. Ajrada maknanya qalil sya'r, sedikit bulu di tangannya dan di kakinya, tetapi dalam keadaan tangan dan kakinya dalam keadaan besar. Qala idza masya taqalla'a, kalau berjalan itu hampir kakinya tidak berpijak sepenuhnya karena cepatnya jalannya. Ka'annama yamshi fi sabab, seakan-akan beliau berjalan di tempat yang dalam keadaan menurun. Bagaimana kalau orang berjalan di jalan menurun? Kakinya hampir tidak berpijak, karena cepatnya dan karena dia berjalan di jalan yang menurun. Dan seperti itu beliau berjalan, walaupun jalannya tidak menurun, beliau berjalan seakan-akan berjalan di jalan yang menurun karena kakinya tidak memijak dengan sepenuhnya. Idza iltafata ma'an, kalau beliau menengok dengan seluruh badannya. Tidak begitu, tapi begitu, menengok dengan badannya.
baina katifaihi, di antara dua pundaknya, di belakang punggungnya, khatimun nubuwah, terletak tanda kenabian yang bulat seperti telur burung. Wa huwa sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khatamun nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Ajwadun nasi kaffan, yang paling bagus tangannya, wa ajra'anna sadran, dan paling bidang, paling bagus dadanya, wa asdaqan nasi lahjatan, dan paling jujur pembicaraannya, wa aufan nas zimmatan, dan yang paling menjaga amanah, yang paling menjaga janji, wa alyanuha arikatan, dan yang paling lembut kulitnya. Enam. Arika disebutkan husnul ishrah, paling lembut dalam bergaul. Wa akramahum ishratan, dan paling mulia dalam bergaul. Man ra'ahu badihatan habahu, siapa yang melihatnya baru pertama kali akan segan, yakni merasa orang ini sangat berwibawa sehingga takut. Kalau pertama melihatnya, habahu, merasa haibah kepadanya, merasa yang dihadapinya adalah sesuatu yang besar sehingga dia takut. Kalau pertama melihat. Wa man khalatahu ahabbahu, tetapi sudah setelah bergaul akan cinta kepadanya. Jadi pertama melihat terlihat berwibawa, ketika bergaul cinta. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yaqulu na'ituhu, berkata orang yang mensifatinya, lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu qat. Aku enggak pernah melihat orang yang seperti itu sebelumnya dan tidak pernah melihat yang seperti itu setelahnya sama sekali. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sifat Rasulullah SAW minal Injil. Tapi sekarang sifat yang digambarkan dalam Injil. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, qad kana fima balagani amma kana wad'a Isa ibnu Maryam fima ja'ahu min Allah fil Injil. Lihal al-Injil min sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah ada pada apa yang sampai kepadaku dari apa yang diletakkan oleh Isa ibnu Maryam. Ini diletakkan maknanya diajarkan. Dari apa yang diajarkan oleh Isa ibnu Maryam dan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dari Injil untuk para ahlul Injil, untuk kaum Nasrani, di antaranya sifat dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mimma athbata Yohannes al-Hawari, dari apa yang telah sabit dari Yohannes, seorang Hawari yang sekarang biasa dijuluki dengan Yohanes. Nah, seorang Hawari lahum hina nasakha lahum al-Injil an ahdi Isa, ketika menulis Injil di zaman Isa ibn Maryam alaihi salam fi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika menulis Injil tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mereka. Annahu qala, dia berkata, man abghadani faqad abghada al-arab faqad abghada ar-rabb walaula anni sana'tu bihadratihim sana'i' lam yasna'ha ahadun qabli ma kanat lahum khati'ah walakin minal ayati batiru wa dhannu annahum ya'izzunani wa aydan lirrabbi walakin la budda min an tatimma al-kalimah allati fi an-namus innahum abghaduni majjanan ay batilan. Dikatakan di antara kalimatnya yang ditulis oleh Yohanna, man abghadani, siapa yang membenci aku, maka dia telah membenci Arab. Astagfirullahaladzim, membenci Rabb. Siapa yang membenci Nabi, berarti dia membenci Allah. Walaula anni sana'tu bihadratihim, kalau saja aku tidak berbuat di hadapan mereka, apapun yang aku perbuat, lam yasna'ha ahadun qabli, tidak ada yang melakukannya sebelum aku seorang pun, maka natlahum khati'ah, maka tidak akan ada kesalahanku apapun. Ini kalau saja aku tidak berdakwah, maka di saya aku tidak punya salah apapun sungguhnya. Ini gambaran tentang Rasulullah SAW yang akan datang terakhir.
dalam bergaul orang yang baik, dalam berbicara jujur, dalam amanah dia tidak pernah berkhianat, dalam segalanya semuanya baik. Dan semua orang-orang Arab mengenali Rasulullah SAW sebagai seorang yang jujur. Mereka tidak membencinya kecuali ketika Rasulullah SAW mendakwahkan la ilaha illallah. Walakin minal ayati batiru wa dhannu annahum ya'izunani wa aidan lirrabbi. Tetapi mereka terhadap ayat menentang, sombong. Batiru maknanya sombong. Wa dhannu annahum ya'izunani wa aidan lirrabbi, dan mereka mengira bahwa mereka membenci aku dan juga terhadap Allah, terhadap Rabb. Walakin la budda min an tatimmal kalimah, tetapi kalimat ini harus sempurna. Kalimat yang dibawa oleh Nabi tersebut harus sempurna. Allati fin namus, yaitu kalimat yang dibawakan oleh namus. Siapa namus? Nah, sudah disebut kemarin ketika berbicara tentang Rasulullah. Maka pendeta tadi mengatakan hadan namus, itu adalah namus yang pernah datang pada Musa. Ini Jibril dalam bahasa mereka. Yani apa yang dibawanya harus sempurna, yaitu kalimat-kalimat yang dibawa oleh namus oleh Jibril kepadanya. Ini juga sama dengan yang diturunkan dalam Al-Quran. Ayat apa? Yuriduna an yutfi'u nurallah biafwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Tapi Allah akan tetap menyempurnakan cahayanya walaupun mereka tidak suka. Yani mereka kaumnya akan membencinya dalam keadaan beliau tidak punya salah apapun. Nah, ini gambaran dalam Injil. Bahwa nanti akan datang seorang nabi, yang seorang nabi tersebut akan dibenci oleh kaumnya dalam keadaan dia tidak punya kesalahan apapun kecuali dia menyampaikan ayat. Tetapi dalam keadaan mereka membencinya, Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan ayat yang dibawa oleh namus dan akan menyempurnakannya walaupun mereka tidak suka. Innahum abghaduni majjanan, mereka membenci aku dalam keadaan tidak ada alasan apapun. Majjanan yang sering diterjemahkan gratis, ini bukan maknanya gratis, ai batilan, maknanya tidak ada alasan apapun. Membenci Nabi tidak karena Nabi punya salah, tidak karena Nabi berdusta, tidak karena Nabi berbuat kejelekan, sama sekali tidak. Ai batilan. Falau qad ja'al munajjimanan hadzal ladzi yursiluhu Allahu ilaikum min 'indir Rabb. Walaupun telah datang berita munjamannan hadzal ladzi yursiluhu Allahu ilaikum min 'indir Rabb. Walaupun dia telah membawakan sesuatu yang pasti yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dari Rabb kalian. Ruhul Qudusi hadzal ladzi min 'indir Rabbi kharaja. Itu adalah Ruhul Qudus yang dari sisi Allah dia diutus. Ini berita dalam Injil. Fa huwa syahidun 'alayya wa antum aidan. Dan aku adalah saksi atas kalian dan juga kalian. Dia Allah adalah saksi atasku dan kalian juga saksi. Li'annakum qadiman kuntum ma'i, karena kalian dulu kalian bersamaku. Fi hadza qultu lakum likaima la tashukku. Dan ini aku katakan untuk kalian agar kalian tidak ragu. Disebutkan sini munajjamannan, itu bahasanya bukan bahasa Arab. Munjamannan atau munhamannan adalah bahasa Siryaniyah yang maknanya adalah Muhammad, wa huwa birrumiyah, dan disebutkan dalam bahasa Romawi Baraklutus. Ini dalam bahasa Romawi. Dalam bahasa Syriani Munhamannan, dalam bahasa Arab Muhammadan. Nah, yang maknanya semua sama, yakni yang terpuji. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Sifat-sifat dari sifat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sudah digambarkan di dalam Taurat dan Injil, dan juga sudah digambarkan oleh sekian berita-berita dari mereka-mereka yang mendapatkan berita, apakah dari dukun-dukunnya atau dari para pendeta-pendetanya atau dari para ahli ibadahnya,
Dan juga apa yang digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang Rasulullah SAW persis seperti itu digambarkan. Kadang digambarkan tentang akhlaknya, kadang digambarkan bentuk tubuhnya, kadang disebutkan pula namanya. Kadang disebut dengan Ahmad, kadang disebut dengan Muhammad, tetapi dengan bahasa Syriani atau dengan bahasa Romawi atau dengan bahasa Ibrani, sehingga diterjemahkan dalam bahasa mereka tidak lagi Muhammad. Maka mereka ketika membaca tidak terkesan ke sana, bahkan kadang-kadang pendetanya menyelewengkannya kepada makna lain. Padahal telah ada dalam Injil mereka yang demikian, yang belum dirubah. Disebutkan di sana, telah datang orang yang terpuji begitu. Mereka menafsirkannya orang terpuji maksudnya ini, maksudnya itu. Tidak mengatakan bahwa itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, nabinya kaum muslimin. Ini karena pengkhianatan para pendeta-pendeta tersebut setelah nabi benar-benar muncul. Sebelumnya mereka tidak tutupi, mereka buka akan datang seorang nabi begini, begini dan begitu. Tetapi ketika datang benar-benar pada mereka, mereka menentangnya dan mereka memutarbalikkan maknanya dan menyelewengkan maknanya kepada makna lain. Ini keanehan ahlul kitab dari Yahudi dan Nasrani. Sebelum datang mereka menunggu-nunggu, mereka menanti-nanti, tapi ketika benar-benar datang pada mereka, mereka mengkhianatinya dan mereka menentangnya. Mulai mereka menutup maknanya yang asli. Maksudnya orang terpuji, ya semua orang yang terpuji, orang yang soleh, orang yang baik. Bukan maknanya adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pengkhianatan dari mereka para pendeta-pendetanya. Nasallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu salamul hidayah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.